Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diceritakan dahulu kala ada yang namanya zaman Nisnas. Nisnas ini adalah makhluk yang menghuni dan menguasai bumi sebelum zaman insan atau manusia modern seperti kita sekarang ini. Bangsa Nisnas adalah makhluk hidup pertama di bumi. Mereka hidup satu masa dengan jin dan musnah jauh sebelum Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya jika para pemirsa sekalian bantu support channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bangsa Nisnas hidup jauh di utara bumi, dekat dengan wilayah kutub utara. Salah satu kota tempat peninggalan bangsa Nisnas ini adalah di Spitsbergen. Di kota inilah banyak terdapat peninggalan dari bangsa yang telah musnah ini, seperti lukisan-lukisan manusia bersayap ataupun makhluk setengah hewan. Mungkin pada zaman tersebut makhluk-makhluk setengah hewan memang eksis di bumi ini. Bahkan mungkin setelah bangsa ini musnah, sisa-sisa dari mereka yang bertahan dianggap sebagai dewa oleh manusia. Tak heran jika di berbagai penjuru dunia kita dapat menemukan berbagai artefak atau lukisan manusia setengah binatang. Bahkan di Indonesia sendiri terdapat artefak manusia setengah binatang seperti manusia Garuda. Contohnya ada di salah satu candi yang berbentuk badan manusia dengan sayap dan memiliki kepala seperti burung elang. Hal ini mirip juga dengan yang ada di Mesir dalam lukisan yang terdapat di dalam piramida. Lukisan keduanya relatif sama, digambarkan sebagai sosok makhluk berbadan manusia berkepala burung. Entah itu hanya sekedar mitologi atau dahulunya memang kenyataan. Banyak legenda yang menyebut adanya gambaran manusia setengah hewan. Misalnya, cerita tentang manusia dengan badan manusia tetapi berkepala anjing, yang dalam masyarakat Jawa disebut dengan Aul, atau kisah Anubis dalam kepercayaan Mesir kuno. Kembali ke peninggalan bangsa Nisnas di Spitsbergen. Kota ini terletak dekat sekali dengan lingkar kutub. Di sana, matahari hanya bersinar sekitar setengah bulan saja dalam 1 tahun, sehingga selebihnya gelap gulita. Kegelapan tersebut hanya diterangi oleh aurora borealis. Banyak sekali peninggalan masa lalu yang tidak terlacak di sana. Peninggalan-peninggalan masa lalu sebelum manusia menguasai bumi. Bangsa Nisnas adalah bangsa yang sangat maju. Mereka diberikan kemampuan yang luar biasa. Salah satu kelebihan mereka yang sangat hebat adalah kemampuan telepati. Teknologi mereka sangat maju, dan peradaban mereka telah membangun kota-kota yang sangat megah dengan segala teknologi canggih dan tata kota yang sempurna. Bangsa Nisnas memiliki postur yang jauh lebih tinggi dari manusia saat ini. Tak heran, kuil-kuil dan bangunan yang dibangun oleh mereka ukurannya begitu besar dan megah. Ras mereka terbagi menjadi beberapa jenis. Ada yang sangat mirip dengan manusia namun memiliki sayap. Ada yang berbadan manusia berkepala binatang ataupun sebaliknya. Karena kecongkakan, ego, dan nafsu mereka saling berperang antar sesamanya hingga akhirnya bangsa ini dihancurkan oleh pasukan langit yang dipimpin oleh Azazil. Azazil adalah nama makhluk terkutuk yang setelahnya diubah menjadi nama iblis. Pasukan Azazil juga diperkuat dengan yang mereka sebut sebagai Phoenix atau burung-burung api yang berasal dari neraka. Hampir semuanya musnah dalam pertempuran tersebut. Yang tersisa hanya sedikit dari mereka dan peninggalan mereka pun hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Selain di Spitsbergen, peninggalan mereka juga ada di Swedia dan di suatu kawasan di Asia. Namun ada juga yang selamat dari serangan tersebut dan melarikan diri. Mereka kemudian menyebar untuk membentuk koloni dan membangun peradaban kembali. Sebagian dari mereka yang berwujud manusia setengah ikan melarikan diri ke palung-palung laut yang dalam. Mereka inilah yang sering kita dengar sebagai putri atau putra duyung. Al-Quran menjelaskan tentang makhluk sebelum manusia adalah bangsa jin. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Manusia tidak diciptakan di bumi, tetapi diturunkan ke bumi serta ditunjuk dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah atau pengganti di muka bumi. Sebagai makhluk pengganti, tentunya ada makhluk lain yang diganti. Dengan kalian, Nabi Adam pun ketulah bermami. Tetapi ia adalah manusia pertama, pengganti makhluk yang telah membuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi pada saat bumi berumur 8.000 tahun. Di bumi saat itu sudah terdapat banyak biji sawi yang putih. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seekor unggas yang diberi nama Tabirun Nasar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Hai unggas Tabirun Nasar, makanlah biji sawi ini. Apabila habis biji sawi itu, engkau akan aku matikan. Sang unggas pun memakan biji-bijian itu, namun cara memakannya diatur. Pertama, sehari 1 biji yang dimakan. Setelah semakin berkurang, maka kini dimakannya hanya 1 biji dalam sebulan. Biji sawi itu semakin berkurang saja. Oleh karena begitu takutnya terhadap kematian, sang unggas memakan 1 biji dalam 1 tahun. Namun akhirnya tetap habislah biji-biji sawi itu. Tabirun Nasar pun akhirnya mati. Setelah kematian tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk lain sebagai penghuni bumi, yaitu 70 orang laki-laki. Namun tidak semuanya langsung diciptakan, melainkan satu persatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya. Apabila seseorang meninggal, maka langsung diciptakan yang lain. Masing-masing dari mereka berumur 70.000 tahun. Konon, setahun pada masa itu sama dengan 1000 tahun pada masa sekarang. Tatkala telah mati 70 lelaki itu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin. Dia menciptakan jin dari nyala api, sebagaimana dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat ke-15. Sebagian dari jin-jin itu ada yang berkaki 4, berkaki 2, dan terbang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seseorang yang bernama Yusuf untuk memberikan pengajaran ilmu dan syariat agama. Namun, jin-jin itu banyak yang mendustakan ajaran-ajaran tersebut, yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan semuanya. Penghuni bumi berikutnya adalah suatu makhluk yang berpasangan. Penampakannya seperti binatang yang keluar dari dalam neraka. Binatang itu pun beranak dan anaknya dinamakan Azazil. Setelah cukup besar, Azazil mulai melakukan peribadatan kepada Allah selama 1000 tahun. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya ke langit pertama selama 1000 tahun. Di sana pun ia tekun beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkannya sayap yang terbuat dari manikam yang hijau. Dengan izinnya, maka terbanglah ia ke langit kedua. 1000 tahun lamanya pula ia beribadah. Demikianlah, pada tiap-tiap lapisan langit, ia beribadah selama 1000 tahun lamanya, hingga ke lapisan langit ke-7. Sementara itu, di bumi saat itu sudah ada penghuni lainnya, yaitu bangsa jin yang bernama Jannah. Mereka hidup selama 70.000 tahun hingga lahir anak cucunya. Kata ahli tafsir lain, mereka hidup selama 18.000 tahun mendiami bumi, yang kemudian menjadi sombong dan kufur. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mematikan Jannah. Sebagai gantinya adalah yang bernama Banunal Jannah. Ia mendiami bumi selama 18.000 tahun lamanya. Ia juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, di atas langit sana, Azazil bersama para malaikat masih khusyuk beribadah. Azazil menjadi pemimpin para malaikat selama 70.000 tahun lamanya dalam beribadah. Hingga pada suatu waktu, Azazil mengajukan suatu permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya, "Ya Tuhanku, 7.000 tahun sudah hambamu ini berbuat kebaikan kepadamu dalam 7 lapis langit ini. Jikalau diizinkan olehmu, hamba mohon hendak turun ke langit ke-6 berbuat kebaikan kepadamu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pergilah engkau." Turunlah Azazil dengan 700 malaikat penggiringnya ke langit ke-6. Setelah merasa cukup, ia pun memohon izin lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan ke langit ke-5. Di langit ke-5 pun ia memohon diturunkan ke langit yang di bawahnya, dan demikian seterusnya hingga sampailah mereka di langit dunia. Di langit dunia, Azazil mengajukan suatu permohonan pula. "Ya Tuhanku, hambamu memohon kepadamu hendak turun ke muka bumi bersama para malaikat, bahwasanya hambamu hendak berbuat kebaikan ke hadiratmu di muka bumi itu. Ya Tuhanku, betapa Banunal Jannah telah banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Anugerahkanlah atas hambamu ini bersama para malaikat untuk berbuat kebaikan ke hadiratmu di muka bumi itu." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permohonan Azazil itu. Diturunkanlah ia bersama 700 malaikat yang menggiringnya untuk beribadah di bumi, setelah sebelumnya Banunal Jannah dimatikan karena banyak berbuat kerusakan. Memasuki 8.000 tahun waktu peribadatan, Azazil mengungkapkan hatinya bahwa di muka bumi inilah ia begitu betahnya dan tidak ada tempat lain yang membuatnya demikian betah. Ia memohon agar selamanya ia berada di muka bumi untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain dan menurunkan suatu keterangan kepada Azazil. "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi."
Mendengar firman tersebut, Azazil menjadi berduka disebabkan dengkinya. Mereka pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai siapa yang akan menjadi khalifah itu. Adam namanya, jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertanya tentang hikmah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan berkata, "Adakah engkau, ya Tuhan kami, hendaklah menjadikan di bumi itu manusia yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui." Setelah beberapa waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat dan sebagainya untuk bersujud kepada Nabi Adam. Semuanya bersujud. Yang pertama bersujud adalah malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Ridwan, dan seterusnya, kecuali Azazil. Dalam kitab Tafsir Syawi, juz 3 halaman 341, disebutkan mereka bersujud kepada Nabi Adam di hari Jumat dari waktu zuhur sampai asar. Namun Azazil sampai matahari terbenam masih belum juga sujud. Bahkan hingga hari Sabtu paginya saat matahari terbit, Azazil masih belum sujud. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menegur Azazil, "Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, lalu kami bentuk tubuhmu. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud, kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud." 11-18. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Turunlah engkau dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk-makhluk yang hina." Iblis menjawab, "Beri tangguhlah aku sampai waktu mereka dibangkitkan." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh." Iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukum aku tersesat, aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Keluarlah kamu dari surga itu sebagai yang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya." Hari Sabtu berikutnya, iblis dikeluarkan atau diusir dari surga. Ia menempati wilayah bumi, langit, dan sebagainya, selain surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Adam, sesungguhnya ini adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya." Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan pernah binasa?" Pertanyaan tentang bagaimana iblis yang telah terusir dari surga ini kemudian bisa menggoda Adam mungkin sedikit mengganjal di pikiran kita. Para ahli tafsir Al-Quran banyak yang mencoba menjawab pertanyaan ini. Ringkasnya, iblis memang diusir dari surga dalam hal menetap atau tinggal, tetapi tidak berarti iblis tidak bisa berhenti berupaya masuk ke surga. Sehingga iblis memang masuk ke surga dan menggoda Adam dan Hawa di dalamnya. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa penolakan iblis untuk sujud kepada Adam merupakan bukti dari kelurusan tauhid iblis. Karena iblis hanya mau sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada makhluk. Sesuai pernyataan iblis bahwa dia tidak akan sujud kepada manusia manapun. Tetapi sikap pembangkangannya terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud kepada Adam adalah suatu pelanggaran. Makanya tauhidnya gugur. Kisah ini memang terdengar agak janggal, namun ternukil di beberapa kitab para ahli tafsir yang kemungkinan bersumber dari riwayat Israiliyat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya ahli kitab membaca Taurat dengan bahasa Ibrani dan menafsirkannya kepada umat Islam dengan bahasa Arab. Oleh karena itu, Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian membenarkan ahli kitab dan jangan pula mendustakannya. Katakanlah, kami telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala yang Ia turunkan kepada kami."
Dalil di atas mengindikasikan ada batasan dalam menggunakan dan meriwayatkan Israiliyat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghimbau untuk tidak membenarkan Israiliyat karena beberapa Israiliyat yang muatannya menyimpang dari kitab suci Al-Quran. Pun Rasulullah menghimbau untuk tidak mendustakannya, sebab beberapa riwayat Israiliyat dari ahli kitab sejalan dengan isi dan kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi untuk kebenarannya hanya Allah yang mengetahuinya, dan kita cukup menjadikannya sebagai pengetahuan serta mengambil hikmahnya saja. Wallahu alam bisyawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.